pagi, apa kabar anak-anak semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Kita masih belajar tentang manfaat energi. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak pintar, di rumah kita banyak sekali menggunakan energi listrik. Namun terkadang kita tidak sadar bahwa ada bahaya yang mengintai kita di balik penggunaan energi listrik tersebut. Lalu, bagaimana penggunaan energi listrik yang aman bagi kita? Mari kita bahas lebih lanjut. Sekarang mari kita mengamati. Amati gambar berikut ini. Kegiatan apa saja yang tampak pada gambar tersebut? Apakah kegiatan tersebut berbahaya? Atau justru aman untuk dilakukan? Pada gambar tersebut, terlihat seorang anak sedang memanjat tiang listrik. Anak-anak pintar, kegiatan itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan tersengat aliran listrik. Di gambar juga tampak anak yang sedang berenang sambil memainkan radio. Kegiatan tersebut juga sangat berbahaya karena aliran listrik akan sangat cepat merambat di air. Jika saja terdapat kabel yang terkelupas, maka aliran listrik tersebut bisa masuk ke dalam kolam dan anak tersebut sudah pasti tersengat aliran listrik. Selain itu, hal tersebut juga bisa menyebabkan korsleting listrik karena listrik dan air bisa menyebabkan bahaya. Kegiatan lainnya yang juga terlihat di gambar tersebut adalah anak-anak sedang bermain layang-layang di dekat jalur listrik. Seandainya layang-layangnya tersangkut pada kabel pertegangan listrik yang lumayan besar tersebut, anak yang memegang tali pun akan tersengat karena listrik bisa mengalir melalui tali layangan. Kita boleh menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita harus berhati-hati terhadap sumber listrik tersebut karena sangat berbahaya. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Hampir di setiap ruangan di rumah kita, pasti terdapat alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Setiap harinya, kita tidak bisa terlepas dari penggunaan energi listrik. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik karena berbahaya. Ada beberapa sumber listrik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang bersumber dari PLN maupun energi listrik yang bersumber dari sumber-sumber lainnya. Hampir semua kebutuhan kita akan energi listrik terpenuhi dari energi listrik yang bersumber dari PLN, baik itu yang berasal dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, dan PLTD yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Selain energi listrik yang bersumber dari PLN, ada juga sumber-sumber listrik lainnya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber energi listrik itu antara lain
merupakan sumber energi listrik yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi listrik selama beberapa saat. Jadi, setelah aki tersebut dicas atau diisi daya, maka dia bisa menampung daya yang dimasukkan ke dalamnya untuk beberapa saat. Berikutnya ada dinamo. Dinamo biasa digunakan sebagai sumber energi listrik pada sepeda. Dan yang selanjutnya ada baterai. Baterai ini adalah sumber energi listrik pada beberapa peralatan elektronik yang tidak bisa menggunakan energi listrik secara langsung, seperti senter, remote TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menggunakan energi listrik secara langsung, akan tetapi diubah dulu ke bentuk energi lain, seperti energi listrik menjadi energi panas, energi listrik diubah menjadi energi cahaya, energi listrik diubah menjadi energi gerak, energi listrik diubah menjadi energi bunyi, atau bahkan energi listrik diubah menjadi energi bunyi sekaligus energi cahaya, seperti pada televisi. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan 5 alat elektronik yang ada di rumahmu, sumber energi listrik apa yang digunakannya, serta perubahan energi apa yang terjadi. Di tugas ini, kalian silahkan tuliskan 5 alat elektronik yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian tuliskan juga sumber energi listriknya berasal dari apa? Apakah berasal dari PLN? Ataukah dia berasal dari aki? Berasal dari dinamo, atau berasal dari baterai? Jangan lupa pula kalian tuliskan perubahan energi apa yang terjadi pada alat elektronik tersebut. Apakah elektronik tersebut mengubah energi listrik menjadi energi panas, energi listrik diubahnya menjadi energi gerak, energi listrik diubahnya menjadi energi cahaya, atau energi listrik diubahnya menjadi energi apa? Kalian tuliskan di situ. Selamat mengerjakan. Ayo kita membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya, kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhkan barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat mengenai teks petunjuk? Baiklah, Pak Warta ingatkan kembali. Teks petunjuk adalah teks yang berisikan cara untuk melakukan suatu kegiatan atau cara untuk membuat suatu benda. Tugas kalian berikutnya adalah berdasarkan bacaan yang tadi kalian baca, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Barusan kalian kan sudah membaca tuh sebuah teks bacaan tentang cara menghindari
bahaya listrik. Namun, pada teks tersebut, cara menghindari bahaya listriknya tidak dituliskan dalam bentuk teks petunjuk. Sekarang, kalian buatlah teks petunjuk mengenai cara menghindari bahaya listrik yang ada pada bacaan yang tadi kalian baca. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, tidak terasa kita sudah sampai di akhir video. Berhati-hatilah dengan sumber energi listrik yang ada di sekitar kalian, baik itu saat bermain maupun saat melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.